Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Anwar dengan nomor mahasiswa 2008063. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia ialah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Yang akan masuk dalam pembahasan kali ini adalah energi dalam dan entalpi. Di dalam termokimia kita perlu mengetahui dulu apa bedanya sistem dengan lingkungan. Sistem itu adalah suatu objek yang kita amati, dan lingkungan itu adalah suatu yang di luar objek. Contoh, jika ada air, botol air, jika ada gelas yang berisi air, maka ini adalah sistem. Yang termasuk dalam sistem adalah airnya yang kita amati. Gelasnya itu adalah pembatas antara sistem dan lingkungan. Adapun lingkungannya itu adalah segala sesuatu yang di luar air, bisa udara, tangan kita mungkin, atau hal yang lain. Ada juga dengan kondisi yang kedua, yaitu gelasnya ditutup. Air masih sebagai sistem, gelas masih sebagai pembatas, dan lingkungannya adalah segala sesuatu yang di luar gelas. Apa sih bedanya kondisi satu dengan kondisi dua ini? Jika kondisi satu itu yang bisa berpindah, yang berpindah adalah volume bisa berubah dan juga suhu bisa berubah. Sedangkan kondisi dua hanya berubah suhunya saja. Oke. Sistem ini bisa dikenai kerja atau bisa dikenai pekerjaan. Bisa dikenai kerja atau bisa dikenai pekerjaan. Artinya nanti akan ada perubahan panas yang terjadi di dalam air ini sehingga menjadikan panas yang seimbang. Nah, kalor yang berpindah atau dibutuhkan suatu sistem, kalor yang berpindah atau dibutuhkan dalam suatu sistem reaksi kimia dalam keadaan tetap, inilah yang nanti akan disebut entalpi. Setelah kita tahu apa itu entalpi, nanti kita akan membahas tentang macam-macam entalpi yang akan saya bahas di depan. Yang pertama, entalpi, perubahan entalpi pembentukan suatu unsur. Perubahan entalpi pembentukan suatu unsur adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dibutuhkan pada pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsur. Contoh, plus 1/2 Cl. Nah, nanti akan membentuk NaCl. Berapa harga entalpinya? Harga entalpinya adalah berkisar 401,9 kilojoule per kilojoule per mol. Ini adalah entalpi pembentukan. Saya ulangi, entalpi pembentukan adalah entalpi, perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dikeluarkan dalam membentuk satu senyawa dalam keadaan satu mol senyawa dalam keadaan tetap. Contohnya Na plus 1,5 Cl2, reaksi Na plus 1,5 Cl2 akan menghasilkan 1 mol NaCl dengan harga 1,9 kilojoule per mol. Oke, selanjutnya gimana? Ada entalpi pembentukan, ada juga entalpi penguraian. Entalpi penguraian ialah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dikeluarkan dalam penguraian suatu unsur dalam tekanan tetap. Contohnya, kita ambil menjadi dari sini NaCl. NaCl akan terurai menjadi Na plus 1/2 Cl2.
Entalpi penguraian ya kebalikan daripada entalpi pembentukan. Harganya berapa? Kalau yang tadi itu min, maka di sini akan plus 401,9 kilojoule per mol. Oke. Yang ketiga, ada entalpi pembakaran, yaitu entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan dalam suatu pembakaran sempurna, 1 mol dalam keadaan tetap. 2. Entalpi penguraian ya kebalikan daripada entalpi pembentukan. Harganya berapa? Kalau yang tadi itu min, maka di sini akan plus 401,9 kilojoule per mol. Oke. Yang ketiga, ada entalpi pembakaran, yaitu entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan dalam suatu pembakaran sempurna, 1 mol dalam keadaan tetap. Siriknya adalah adanya O2 di situ, karena O2 kan api kan butuh oksigen agar tetap menyala. Contohnya C2H5OH2 kali C2H5OH2 ditambah O2, maka akan menghasilkan 2CO2 plus H2O plus 3H2O. Berapa harganya? Harga yang dibutuhkan adalah minus 1350 kilojoule per mol. Jadi entalpi pembakaran adalah entalpi perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat dalam keadaan tetap. Contohnya seperti ini. Kalau dulu kan kita hanya belajar sampai sini, penguraian unsur. Nanti untuk ininya enggak. Nah, kalau sekarang kita ada bedanya entalpi. Ada karena ada perbedaan di sini. Oke, selanjutnya ya, terima kasih. Itu adalah sedikit dari pemahaman yang saya pahami tentang termokimia. Kritik dan saran perlu sangat dibutuhkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Fatina Rosidin dengan NIM 20080606012 dari kelas Pendidikan Fisika 1A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum 2 termodinamika dan entropi. Termodinamika adalah suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Termodinamika terdiri atas hukum ke-0, hukum ke-1, dan hukum ke-2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum kedua. Sebelumnya, pada hukum ke-1 termodinamika menyatakan tentang kekekalan energi. Artinya, energi itu tidak dapat ditambahkan atau diciptakan, tetapi energi itu dapat diubah ke dalam bentuk lain. Sifat dari hukum ke-1 termodinamika ialah bersifat reversibel. Artinya, bentuk energi akan kembali lagi ke bentuk energi awal. Akan tetapi, di alam semesta ini, tidak semua bentuk energi bersifat reversibel. Maka dari itu, untuk menjelaskan ketidakadaannya reversibilitas tersebut, para ilmuwan merumuskan konsep baru yang disebut dengan hukum 2 termodinamika. Jadi, hukum 2 termodinamika menjelaskan batasan-batasan yang mungkin terjadi pada perubahan-perubahan energi tersebut, atau bisa juga hukum 2 termodinamika ini berbunyi bahwa kalor akan mengalir dari benda yang panas ke benda yang dingin.
kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Kemudian, menurut perumusan Kevin Planck, yaitu kalor tidak mungkin dirubah seluruhnya menjadi energi dan usaha. Sedangkan menurut Clausius ialah tidak mungkin kalor itu diserap seluruhnya oleh mesin bersuhu rendah ke suhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Nyatanya, di alam semesta ini, semua proses perubahan energi terjadi secara irreversibel. Jadi, perubahan bentuk energi tersebut cenderung bergerak menuju ketidakteraturan yang lebih besar. Dan cara untuk mengetahuinya bisa dikenal dengan entropi. Entropi di sini sebagai tolak ukur ketidakteraturan suatu sistem yang dapat mempengaruhi keadaan awal dan akhir dari suatu sistem. Jika entropinya besar, maka ketidakteraturannya semakin besar dan semakin tidak teratur. Begitupun sebaliknya. Entropi ini dapat dirumuskan bahwa delta S sama dengan Q per T. Dengan delta S adalah perubahan entropi, Q adalah kalor dengan satuan Joule, dan T adalah suhu dengan satuan Kelvin. Kemudian dalam hukum 2 termodinamika ini dikenal juga dengan siklus Carnot. Siklus Carnot ini adalah proses termodinamik yang dialami oleh zat kerja pada mesin Carnot. Pendiri siklus ini ialah seorang insinyur asal Prancis bernama Leonard Sadi Carnot. Prinsip ini sebenarnya sudah diakui sebelum hukum 1 termodinamika dan ekspresi matematika dari konsep entropi. Untuk efisiensi mesin Carnot sendiri dapat dirumuskan dengan N sama dengan 1 min T2 per T1. Selanjutnya ada juga yang dikenal dengan mesin pendingin dengan koefisien performansi mesin pendingin Carnot ialah Cp sama dengan T2 per T1 min T2. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.